Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala dan segala hajat-hajatnya segera Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya doakan untuk teman-teman semuanya yang mungkin saat ini sedang terlilit amanah hutang, semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran jalan rezekinya dan Allah segera melunaskan semua amanah hutang teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan terpuruk, semoga Allah memberikan jalan terbaik sehingga teman-teman semuanya bisa segera menyelesaikannya dengan cara yang baik juga. Dan bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat, semoga Allah segera memberikan kesehatannya sehingga teman-teman semuanya bisa kembali beraktivitas lagi dan bisa kembali menjalankan segala amal ibadahnya dengan lebih maksimal lagi. Bagi teman-teman yang punya testimoni tentang kedahsyatan sholawat yang sudah teman-teman rasakan manfaatnya, silahkan teman-teman bisa kirim testimoninya ke nomor 081507043933. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dulu. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi khususnya dan umumnya untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang membutuhkan solusi atau masukan. Semoga video ini bisa membantu. Oke, langsung saja di sini saya akan bacakan testimoni dari salah satu teman yang ada di dalam grup Riyadhah ya teman-teman ya. Saya bacakan. Assalamualaikum Mbak Ana, aku mau kasih cerita sedikit ke Mbak Ananya. Kalau sekarang aku ngerasa jauh lebih tenang. Bahkan ternyata banyak keajaiban Allah yang dihadirkan dalam hidupku tanpa aku menyadarinya. Setelah menjalankan riyadhah sholawat, Jibril dan Munjiat, serta menjalankan segala jalur langit, yang Mbak Ana saranin. Jadi beberapa tahun yang lalu di tahun 2021 sampai dengan 2024, tepatnya di bulan Februari, rasanya ujian hidup nggak ada hentinya, bertubi-tubi hadir. Mulai dari bisnisku yang berantakan, keguguran yang dia sudah kita nanti-nantikan bertahun-tahun. Suami kena PHK, perekonomian kami juga berantakan. Bahkan pernah sampai masak ulang nasi dari nasi yang kita jemur. Nasi itu saya campurin kelapa, garam, gula, saking nggak ada uang yang dibuat beli beras. Nah, biasanya nasi yang udah dikeringkan, dijemur itu kan dijual ya teman-teman ya. Dijual untuk mungkin digunakan untuk pakan ikan atau yang lainnya. Tapi ini sama Mbak Liliknya dimasak ulang ya karena saking saking nggak ada uang yang untuk digunakan membeli beras. Jadi memanfaatkan nasi yang udah dijemur ya. Dan masih berlanjut dengan ujian-ujian yang lain. Mungkin waktu itu yang bisa aku syukuri, alhamdulillah, adalah kesehatan dan dibersamai dengan suami yang bagiku suami aku itu bukan tipe-tipe suami cuek istri, tapi suami yang benar-benar sayang dengan keluarga. Tiba-tiba saat aku scroll YouTube, muncul videonya Mbak Ana di beranda aku tentang ujian hidup dan sholawat. Aku simak sampai habis, di situ tertera nomornya Mbak Ana juga. Akhirnya aku beranikan untuk hubungi Mbak Ana untuk
ikut kelasnya, namun saat itu aku belum ada uangnya. Akhirnya aku cancel. Kemudian Mbak Ana menawarkan untuk ikutan grup riyadhahnya yang free tanpa biaya apapun. Spontan aku mengiyakan dan langsung dimasukkan dalam grup riyadhahnya. Di situ aku ikuti arahan Mbak Ana. Aku jalankan riyadhah sholawat munjiat 500 kali dan Jibril 5.000 kali serta jalur langitnya juga. Setelah seminggu aku belajar istiqomah ngejalanin semua riyadhahnya, benar-benar Masya Allah, banyak sekali keajaiban dan pertolongan Allah datang. Di situ rasanya hati aku tergerak dan yakin untuk mulai jualan online. Padahal saat itu aku nggak tahu mau jualan apa. Tiba-tiba aja kepikiran jual baju daster dan baju tidur aja yang kebetulan tetanggaku pemilik konveksi daster dan baju tidur. Lalu aku coba bilang untuk ngejualin melalui online. Aku ambil foto, aku bikin videonya juga, kemudian aku promosiin secara online, penuh kemudahan. Orderan masuk 4-8 kodi setiap harinya, padahal sebelumnya aku nggak pernah jualan online. Masya Allah, luar biasa teman-teman ya. Rasanya benar-benar Allah kasih kemudahan-kemudahan itu. Alhamdulillah sekarang aku jadi punya penghasilan 1 juta setiap harinya. Kadang juga lebih Mbak. Dan sering dapat free baju ataupun uang tambahan dari tetanggaku pemilik konveksi tadi. Terima kasih Mbak Ana atas semua arahannya. Semoga Mbak Ana dan keluarga selalu sehat, dilimpahkan rezekinya, segala hajatnya segera tercapai, dan bantu doa buat aku ya Mbak, yang sampai sekarang masih dalam program hamil. Semoga Allah segera mengabulkan doaku, segera kesampaian hamil dan punya baby. Amin ya Allah. Terima kasih buat Mbak Lili yang sudah berbagi testimoninya tentang manfaat dari sholawat yang sudah dirasakan Mbak Lili ya, dan semoga menjadi amal jariahnya juga teman-teman ya. Kita doakan semoga apa yang menjadi hajatnya Mbak Lili segera Allah kabulkan, Allah segera menghadirkan keturunan yang soleh-solehah ya teman-teman ya, amin. Ujian bertubi-tubi ya teman-teman ya. Jadi ada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Nah, jadi di ayat tersebut Allah menyampaikan bahwa hidup itu adalah ujian. Jadi semuanya diuji, semua manusia itu diuji. Dan dunia ini adalah tempatnya ujian memang ya. Jadi bukan hanya si A, si B, si C aja yang diuji oleh Allah, tapi semuanya. Semua manusia yang hidup di dunia ini diuji. Mungkin saat ini ada yang sedang mengalami ujian. Atau bahkan mungkin saat ini ada yang baru saja menyelesaikan satu ujiannya. Dan tidak ada satu orang pun di situ yang tidak diuji sama Allah. Semuanya diuji. Bahkan ujian yang beruntun, hanya saja ujiannya itu berbeda-beda. Ujiannya nggak sama. Ada yang diuji tentang kehilangan, ada yang diuji tentang
rasa sakit, ada yang diuji tentang kekecewaan, ada yang diuji tentang kekurangan, atau mungkin dengan ujian-ujian yang lainnya. Jadi semuanya itu diuji ya teman-teman ya. Jadi memang seperti itulah kenyataan hidup. Maka kalau kita masih belum terbiasa dengan itu semua, artinya kita masih belum memahami hakikat dari kehidupan. Saya pun juga diuji, dan ujian saya pun juga banyak. Hanya saja ujian setiap orang itu ada fasenya. Dan saya juga pernah berada di fase ujian yang bagi saya itu berat ya teman-teman ya. Tapi alhamdulillah dengan melewati fase-fase siklus yang berat itu, kemudian Allah membawa saya pada siklus yang mudah. Dengan kemudahan-kemudahan yang Masya Allah luar biasa banget ya teman-teman ya. Jadi Allah pertemukan dengan orang-orang yang baik, Allah pertemukan dengan orang-orang yang soleh, yang dimana beliau memberikan nasihat-nasihat yang luar biasa, ya kan. Jadi Allah berikan jalan yang baik, ya. Jadi kayak gini nih teman-teman ya. Nah, jadi yakinlah bahwa fa inna ma'al usri yusra. Ketika di situ ada kesulitan, Allah menghadirkan kesulitan itu bersama dengan kemudahannya. Nah, ketika Allah menghadirkan kesulitan itu banyak dalam kehidupan kita, maka yakinlah al yusra itu kemudahan-kemudahannya itu jauh lebih banyak yang Allah hadirkan daripada kesulitannya. Jadi satu surah yang bisa memperkuat diri saya di situ adalah surah Al-Insyirah ya teman-teman ya. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi setiap kali ada kesulitan pasti di situ Allah menghadirkan kemudahan yang jauh lebih luar biasa lagi daripada kesulitannya. Nah, kalau kata Ustadz Hanan Ataki, beliau mengatakan bahwa hidup itu adalah musim. Jadi sekarang musimnya kita dikasih ujian, besok musimnya kita diberi anugerah, dan itu akan terus terulang. Silih berganti, gak ada yang hanya 2 kali aja. Sekali diuji, sekali dianugerahi, setelah itu selesai. Tidak teman-teman ya, tapi akan terus silih berganti. Maka siapapun yang menonton video ini, yang mungkin saat ini sedang dalam masa-masa ujiannya Allah, yang mungkin ujian itu yang bertubi-tubi, coba renungkan kembali ayat yang tadi ya teman-teman ya. Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Yang mana di ayat 155 tersebut Allah mengajarkan kita tentang hakikat hidup. Dan di ayat 156-nya Allah mengajarkan kita bagaimana cara menghadapinya. Nah, gimana cara menghadapinya? Kita belajar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu bukan sekedar kata-kata aja, tapi itu sebuah keyakinan, belajar pasrah, belajar yakin. Semua yang ada dalam kehidupan ini bukan milik kita, tapi milik Allah. Sehingga ketika Allah mengambil kembali, Allah tidak mengambil yang menjadi hak kita, tapi Allah hanya mengambil apa yang menjadi haknya Allah, apa yang menjadi miliknya Allah. Sehingga harusnya kita pernah bersyukur karena pernah Allah kasih amanah titipan, baik itu keluarga, orang tua, pasangan, anak, ya kan, ataupun harta benda, ataupun yang lainnya. Dan semua yang dikasih itu adalah titipan. Dan itu hakikatnya milik Allah, bukan milik kita. Tapi orang yang terlalu merasa memiliki, ketika diambil satu nikmatnya oleh Allah, dia akan merasa Allah itu zalim sama aku. Allah telah mengambil apa yang menjadi milikku. Nah, itulah kufurnya kita kepada Allah, teman-teman. Nah, maka di sini perlunya kita belajar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini milik Allah. Hartaku, keluargaku, pekerjaanku, semuanya milik Allah. Alhamdulillah saya dikasih 10 tahun, 15 tahun, yang kemudian Allah ambil lagi. Ya udah, itu memang milik Allah. Saya hanya dititipin. Beruntung saya dititipin sekian tahun. Kemudian yang kedua,
Allah tidak akan mengambil sesuatu kecuali dengan menggantinya. Itulah baiknya Allah, teman-teman. Nah, jadi yang pertama, kalau Allah ambil, ya memang itu miliknya Allah. Kemudian yang kedua, Allah tidak akan mengambil sesuatu kecuali akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, yang lebih tepat untuk kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian di ayat 157, baru Allah menjelaskan tentang janji-janji Allah bagi mereka yang bisa mengamalkan ayat 155 dan 156. Apa janji Allah? Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah. Allah akan menolong dia dan Allah menyayangi dia. Dialah orang yang mendapatkan petunjuk dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Sampai di sini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan dari ceritanya Mbak Lili tadi semoga bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah. Jangan lupa untuk terus membasahi lisan kita dengan sholawat, jangan lelah untuk bersolawat, jangan putus-putus dalam bersolawat. Insya Allah dengan barokahnya sholawat akan banyak kemudahan-kemudahan yang Allah hadirkan, akan banyak keajaiban-keajaiban yang Allah hadirkan. Teruslah berhusnudzon kepada Allah, jaga taat, kencengin lagi sholawatnya. Dari saya, bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.